Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah penganggaran bisnis, dosen pengampu Bapak Hendria Nyali dari Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, saya Lacika Gianca Putri dengan NIM 2022 0102 237. Di sini kita akan membahas mengenai forecast penjualan. Forecast penjualan merupakan salah satu alat penting dalam perencanaan bisnis. Bayangkan, kamu memiliki sebuah toko baju. Kamu ingin mengetahui berapa kaos putih yang akan terjual di bulan depan. Nah, bagaimana caranya? Dengan forecast penjualan, kamu bisa membuat perkiraan yang cukup akurat. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai forecast penjualan. Secara sederhana, forecast penjualan adalah perkiraan atau prediksi tentang jumlah penjualan yang akan dicapai di masa depan. Fungsi dari forecast penjualan sendiri adalah untuk merencanakan dan membantu membuat keputusan mengenai anggaran, persediaan, serta strategi pemasaran. Beberapa fungsi forecast penjualan lainnya secara spesifik yaitu memantau produktivitas penjualan di perusahaan dengan menggunakan data yang ada, menjadi bahan evaluasi dari strategi pemasaran dan penjualan yang akan digunakan oleh perusahaan, membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran dan tujuan penjualan, membuat rencana pengembangan jika ternyata sasaran penjualan tidak sesuai target, dan mengetahui informasi mengenai penjualan dari kompetitor. Oke, mari kita membahas tentang metode forecast. Ada beberapa metode forecast untuk menentukan atau meramal penjualan, yaitu metode kuantitatif. Mari kita bahas metode forecast penjualan dengan kuantitatif, di mana peramalan penjualan dilakukan dengan menggunakan hitungan secara matematis. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode deret waktu. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghubungkan variabel yang ingin dicari dengan variabel pengaruhnya. Nantinya, variabel ini akan dikaitkan dengan waktu, minggu, bulan, dan atau tahun. Dengan kata lain, fokus variabelnya adalah waktu. Yang kedua, metode sebab akibat. Metode sebab akibat melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diramal dengan variabel pengaruhnya. Metode ini juga sering disebut dengan metode kasual. Yang kedua, metode kualitatif. Kedua, kita akan membahas metode forecast penjualan dengan kualitatif, di mana peramalan penjualan dilakukan dengan dasar pendapat dan analisis. Ada 4 metode turunan yang bisa Anda lakukan, yaitu survei pasar sesuai namanya. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau dengan wawancara langsung. Tujuannya adalah untuk menggali pendapat pelanggan yang sekiranya bisa berpengaruh pada keputusan pembelian yang dilakukan. Pendapat khusus. Hasil dari metode ini bisa Anda dapatkan dari meminta pendapat orang-orang tertentu, misalnya seperti para manajer di divisi produksi, pemasaran, dan lainnya yang berhubungan dengan penjualan. Yang ketiga, penggabungan tim penjualan dengan menggabungkan keseluruhan tim penjualan. Anda bisa melakukan forecast penjualan di masing-masing tempat, sehingga nantinya Anda bisa mengetahui proyeksi penjualan yang akan terjadi. Metode Delphi. Satu lagi adalah metode Delphi. Caranya dengan menyebarkan kuesioner, akan tetapi sebelum Anda menyimpulkan hasilnya, seluruh jawaban dari pertanyaan tersebut harus disederhanakan dulu terlebih dahulu. Specific Purpose Method adalah cara khusus untuk meramal penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk line, dan analisis pengguna akhir. Oke, demikian dari saya. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya dengan Said Hairul. Halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Brandon, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor mempengaruhi pemilihan forecast penjualan. Oke, yang pertama ini ada sifat produk. Teman-teman, sifat produk ini apa sih? Sifat produk ini di mana perusahaan bisa melihat apakah barang tersebut yang diciptakan oleh perusahaan bisa bertahan dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Oke, yang kedua itu ada metode distribusi. Metode distribusi ini sangat berperan penting juga. Kenapa? Karena bahan baku yang diciptakan oleh perusahaan ini, dia akan melihat apakah tempat penjualan bahan baku ini dekat atau jauh dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada loss usaha. Nah, loss usaha ini juga sangat berperan penting. Kenapa? Karena akan menentukan market leadernya, market challengernya, kemudian market follower, dan juga market niche-nya. Oke, kemudian yang keempat ada persaingan. Persaingan ini untuk menentukan posisi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut posisinya baik atau tidak di mata pesaingnya. Nah, di mana pesaingnya ini biasanya perusahaan yang jenisnya sama, jenis perusahaannya. Seperti itu, jadi apple to apple. Oke,
Kemudian yang kelima ini ada data historis. Data historis ini penting juga teman-teman. Kenapa? Karena data historis ini untuk menentukan forecast penjualan di tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa lebih akurat forecastnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis forecast penjualan dan rumusnya. Yang pertama itu ada model rata-rata bergerak, di mana model rata-rata bergerak ini model forecast penjualan yang pertama yang menggunakan data permintaan terbaru. Nah, di sini sehingga prediksi perhitungannya di masa depan akan jadi lebih aktual. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, kemudian yang kedua ini ada model rata-rata bergerak terbobot. Nah, di sini model tersebut ini lebih responsif. Kenapa sih lebih responsif? Karena bisa dibilang melibatkan perubahan data melalui periode terbaru dengan bobot yang lebih besar. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Oke, dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini ada metode pemulusan eksponensial, di mana model ini merupakan model untuk peramalan rata-rata bergerak, di mana secara eksponensial akan memberikan bobot melalui data-data di masa lalu. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Fatmarianti. NIM saya 20230101499. Saya akan membacakan materi selanjutnya, membuat prokes penjualan. Yang pertama, membuat prokes penjualan itu harus ada evaluasi sebelumnya dari penjualan-penjualan sebelumnya. Yang kedua, mengantisipasi tren pasar dengan memperkirakan kompetitor apakah akan melakukan go public terlebih dahulu atau bagaimana cara mengantisipasi akuisisi dan undang-undang perubahan produk. Yang ketiga, memantau kompetitor. Kita bisa melihat seperti apa jenis kampanye kompetitor. Periksa pula apakah mereka akan memasuki market yang sama. Yang keempat, menyusun rencana bisnis. Dari semua rangkaian yang tadi, kita bisa menyusun bagaimana mengatur bisnis kita ke depannya dan melakukan tahap-tahapan berikutnya. Selanjutnya, ada cara untuk menghitung prokes penjualan. Contohnya, diambil dari soal berikut ini. Pak Budi membuka bisnis kedai kopi sudah berjalan selama 2 tahun. Ia ingin menghitung prokes penjualannya dengan tujuan untuk menunjukkan kesuksesannya kepada investornya. Adapun keuntungan yang diperoleh Pak Budi selama periode Januari sampai Juli 2022 adalah sebesar 150 juta melalui rata-rata penghasilan sebanyak 20 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Demikianlah cara menghitungnya dengan 2 tahapan rumusannya. Yang pertama, total penghasilan terakhir dibagi jumlah bulan yang berjalannya bisnis sama dengan rata-rata tingkat penjualan bulanan. Misalkan 150 juta dibagi 7 sama dengan 21 juta sekian. Yang kedua, rata-rata tingkat penjualan bulanan dikali jumlah bulanan yang tersisa pada 1 tahun sama dengan penghasilan pada akhir tahun. Misalkan 20 juta dikali 5 sama dengan 100 juta. Dapat disimpulkan dari soal yang berikut bahwa awal hingga akhir penjualan Pak Rudi mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta dengan perkiraan sales tahunan sebanyak 121 juta. Terima kasih, sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.